Ya. Kalau boleh tahu, saya selama kerja, kenal sama beliau, termasuk dari Denava Official dan juga Kak Fitria, saya belum tahu profesi beliau dari Indonesia itu apa sebetulnya. Apakah memang pernah kerja sebagai TKW atau memang kerja rumahan atau memang ada tugas-tugas job-job lain gitu di Indonesia? Kasih tahu private banget loh. Nah, Tapi demi Mas Gepeng. apa ditonjok aja, Ini ditonjok di aja. channelnya Gepeng Family ini saya bongkar-bongkar masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga rekan-rekan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siang ini, bukan siang sih, sore ya. Berada di kediamannya TKW yang lagi viral, yang bekerja di rumahnya keluarga raja, teman-teman. Dan ini rumah rajanya ya. Cuman rumah rajanya ini udah gak ditempatin, hanya dibersihin saja. Oke teman-teman, sebelum saya ketemu sama teman saya ini, jangan lupa dukung terus channel Gepeng Family dengan cara like, share, komen, dan subscribe, biar tambah semangat saya untuk bikin video ya. Dan inilah teman, suami istri yang sukses bekerja di keluarga raja. Dan ini ada Mbak Fitria Denava, assalamualaikum buat subscriber dari Gepeng Family. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Dan sekarang Gepeng Family sudah berada di rumah saya. Saya bekerja di keluarga kerajaan. dan ini ada suaminya. Denava Official. Apa kabar semuanya untuk subscribernya Gepeng Family? Semoga kalian semua dimanapun Anda berada selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke teman-teman, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama keluarganya Pak Mahfud ini. Saya masuknya di nama hari-hari ya, Pribadi, ya. nama hari-hari ya sama Mbak Fitri ini. Iya. Kalau channelnya kan teman-teman udah pada tahu. Nanti biar apa Pak Mahfud yang bilang ya. Oke, saya mau nanya-nanya, boleh ya? Boleh Iya, dong. boleh. Pak Mahfud dan Mbak Fitri ini asalnya dari mana ya? Dari Madura. Madura Madura. asli, Iya, Pak. Iya. Madura asli, Tulen. Asli Maduranya mana itu? Bangkalan. Bangkalan. Oh, Bangkalan lagi Iya. viral sekarang ya? Iya dong. Masya Allah, Masya Allah. Dan udah berapa lama sih tinggal di Saudi ini? Untuk di Saudi ini sekarang ini udah 14 tahunan sekarang ini. 14 tahun ya? Kurang lebih 15 tahun. Berarti 2007 ya? Ya, 2007. 2007 masuk Saudi. Apa namanya? Selama 14 tahun itu tetap satu majikan apa? Satu majikan. Satu Masih majikan. tetap satu ya. majikan dan kebetulan pekerjaan yang saya tempati sekarang ini adalah warisan dari abah saya. Oh, ini warisan teman-teman. Jadi bukan hanya rumah yang diwariskan ya. Pekerjaan pun diwariskan gitu. Ya. Jadi Berarti bekerja di sini ini turun temurun ya, bisa dibilang betul, turun temurun betul ya. sekali. Berarti karena saking baiknya ya majikan, Iya. saking baiknya majikan sehingga pekerjaannya juga diwariskan Betul sekali. untuk berbakti, yang ngebakti ya. Iya, betul. Bila bisa dibilang ngebakti ke keluarga raja. Iya, betul sekali. Yang pertama yang ngebakti kepada keluarga sendiri dan keluarganya ngebakti kepada raja, ya seperti itu bisa Iya. dibilang bisa disebut turun temurun. Turun-temurun. Oke teman-teman, dan di sini juga ada subscriber yang ada YouTuber yang subscribernya udah 200.000. Tahu nggak siapa dia? Itu dia tuh. Mungkin kita sedikit mendekat ke sana yuk. Ini ada di channelnya siapa nih? Channel Gepeng Family. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel atau di kontennya
Giving Family, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sahabat semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Di sore hari ini kami sengaja dari kota Jeddah karena sudah lama banget sahabat salam belum silaturahmi ke tempat ini. Stop dulu. Dan Kalau alhamdulillah- kami itu biasanya lebih dari 1. Iya, karena ini itu yang di belakang. Dan alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi ke kediamannya Kak Fitri Adenafa karena hampir 2 pekan ya sahabat salam ada di kota Jeddah. Berhubung di kota Jeddah ada kesibukan juga, sedikit kesibukan, oleh karena itu untuk beberapa minggu terakhir ini saya belum bisa kesini dan alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi ke kediamannya beliau. Sekali lagi mudah-mudahan sahabat yang menonton diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin. Kita kembali ke tuan rumah. Yap. Lagi ngobrol apa nih kalau boleh? Ya, Kepo saya sedikit. saya ini lagi ngobrol-ngobrol ya, nanya-nanya. Seperti yang videonya sahabat salam kan, wow gitu loh. Iya. Saya juga pingin lah Oh, mengejar kepiralan tersebut. Betul, Mudah-mudahan betul, gitu ada rezeki di situ. Amin. Amin, Tentunya amin, biar amin. sahabat-sahabat juga terinspirasi oleh Kak Fitri Adenafa, Betul. oleh kita-kita yang pasti ini tidak ada maksud lain Betul. selain dari hanya share ke sahabat-sahabat subscriber dari Giving Family dan juga teman-teman semua yang menonton video ini bahwasanya di sisi lain tidak semua TKW ataupun TKI bernasib buruk dan tidak semua TKI itu yang kerja di Arab Saudi ini bernasib baik. Nah. Dan contohnya yang dialami oleh Kak Fitria adalah salah satu TKW yang beruntung. Karena kenapa? Selain dari beliau tuh dapat kesempatan bisa kerja di rumah keluarga raja dan beliau itu bahkan untuk berapa bulan itu cuma ada kerjaan sedikit gitu. Iya, betul. Ya. Nah, kalau boleh tahu saya selama kenal sama beliau termasuk dari Denava Official dan juga Kak Fitria, saya belum tahu profesi beliau dari Indonesia itu apa sebetulnya. Apakah memang pernah kerja sebagai TKW atau memang kerja rumahan atau memang ada tugas-tugas job-job lain gitu di Indonesia? Kasih tahu nggak ya? Karena penasaran banget sahabat salam belum tahu loh apa profil beliau selama di Indonesia. Taunya di sini beliau jadi TKW sukses bekerja di rumah keluarga Arab itu aja. Nah, Selebihnya saya belum tahu. Saya sebenarnya udah dengar selentingan gitu. Cuman kita tanyakan aja ya. Sebetulnya ini Apa? private banget loh. Ah. Tapi Nggak, demi Mas Gepeng. Apa ditonjok aja. Apa bener gitu pernah ini gitu ya? Tapi harus ada pembuktian kalau tugasnya apa harus bisa nggak itu. Iya. Ya, Wah, ini kayaknya coba challenge nih, ini. coba dibahas. Harusnya ke challenge Kita ini. tidak tahu apa ya profil beliau di Indonesia itu apa gitu profilnya, makanya privasi atau tidak yang penting bisa dijelasin. Nah, Kalau misalnya bisa gitu. ada pembuktian bisa dibuktikan gitu aja. Wah. Coba. Kayaknya di channelnya Gepeng Family ini saya bongkar-bongkaran masa lalu. Gak apa-apa kan mengenang gitu kan. Terus Coba. kalau boleh tahu apa sih sebetulnya profesi Kak Fitria selama di Indonesia sebelum menjadi TKW di Arab Saudi? Kalau dibilang profesi ini sebelum menikah ya, Iya. karena setelah menikah saya hanya Emang suami Kak Fitria ada di sini sekarang? iya nih Oh. yang punya channel Ini mantan sendiri. pacar, mantan pacar. Oke, dilanjut ini. Penasaran saya nih. Nah, jadi memang saya itu bersaudara 4 perempuan semua. Dan itu nggak tahu ya itu menularnya dari mana, tapi 4-4-nya saudara saya itu memang semuanya itu biduan. Jadi malu. Bukan Artis. di Tigawan. Artis teman-teman Guys. gitu. Jadi memang darah seni itu mengalir di kita itu tanpa, karena memang ya saya orang nggak punya ya ibu bapak, tapi alhamdulillah Gak punya apa nih? Gak punyanya apa? ini nih? orang sederhana, Pak. Sederhana. Oh, Gitu, ya. sederhana. Bahkan sampai ke ipar-iparnya loh penyanyi. Jadi semua. penyanyi Iya, semua. dan pencipta lagu. Saudara berapa? 4. Kenapa kok harus biduan kok enggak 4-1? Karena Enggak, kita beda. Saya paling ternyata bisu. ternyata bener sih kalau memang latarnya dari penyanyi di Taif itu hanya dia yang sering nyumbangin lagu setiap ada acara. Betul. Ini jangan salah loh. Dari subscriber sahabat salam, ini jujur ya, bisa dilihat nanti dicek. Ada sebagian subscriber dari kota Jeddah. Ternyata katanya, itu pemilik channel Fitri Adenafa itu ternyata pernah tampil di kota Jeddah katanya. Iya, itu sampai sekarang belum dihapus. Oke. Barusan beliau bilang kan dari dari seni ya. Iya. Seni menyanyi. Kenapa kok bisa jadi TKW gitu? Iya. Ini nih.
Kok bisa jadi TKW loh? Iya. Padahal penyanyi itu enak kan? Iya. Penyanyi itu kan duitnya banyak Iya. loh, sawerannya itu loh. Kenapa kok bisa jadi TKW? TKW. Ayo, bisa dijelasin. Dan awalnya sebelum menikah saya tuh memang berprofesi sebagai biduan waktu itu. Dan memang sedikit dulu itu pernah ingin rekaman, tapi lagunya itu memang lagu dulu terus Didaur jadi ulang. versi baru. Nah, waktu itu saya akhirnya nih bertemu dengan ini yang sekarang jadi suami saya. Oh, Dan ini ternyata- suaminya. Iya. Mantan Dan pacar. Mantan pacar. Dan ternyata setelah tunangan dia itu tidak sepertinya tidak mendukung sama sekali. Tidak mendukung untuk jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Tuh, Dan saya itu akhirnya ikut suami. Gitu berarti. Belum Terus masih itu ya mungkin bisa diceritain lanjut. berproses Saya di penasaran situ. ya terus. Masih setelah itu berproses. tunangan, tapi karena tunangan kan belum sepenuhnya saya itu Milik, iya. ah. Jadi Iya. Tapi separuh, Pak. Oh, separuh. jadi setiap Jangan GR kali- dulu. Jadi setiap saya manggung itu selalu ditemani suami saya dan juga ibu saya. Oh, Masya Allah. Dikawal lah. Iya, dikawal. Nggak dengar, saya pernah dengar juga ceritanya, katanya saat manggung, Mbak Fitri ini saat manggung ya, nggak bilang katanya sama suaminya, Iya. Oh. nggak sama pacarnya kan, waktu Iya, itu iya, masih pacar kan, sama tunangan. Kang Masih tunangan. Mahfud ini masih tunangan, katanya nggak bilang, akhirnya dia katanya nyari itu sampai bawa celurit. Celurit katanya. Bener apa enggak ini Pak? Bener apa enggak ini Pak? Bener enggak ini sebenarnya ini? Gimana ya? Aduh, kok buka-bukaan di sini. Sebetulnya gini, waktu itu dia itu pamitnya mau manggung gitu. Cuman yang namanya tunangan kan lagi panas-panasnya ya. Ntar waktu dulu itu. kok kameramen yang baper ini. Oh berarti bukan panas-panasnya, berarti masih Sayang-sayangnya gitu. cemburu-cemburunya, Oh, cemburu. Lagi cemburu-cemburunya waktu itu. Akhirnya dia pamit cuman saya mau manggung katanya, cuman nggak ngasih tahu di daerahnya di mana. Dan kebetulan saya memang sedikit memberikan ujian buat istri saya, calon istri waktu itu ya. Saya memberi sedikit ujian sama dia. Oke, kalau kamu manggung silakan saja, saya mau pulang dan saya nggak ikut ke lokasi. Saya bilang seperti itu. Tapi di belakang itu saya punya niat, saya pengen tahu seperti apa di belakang saya gitu loh. Akhirnya saya pulang, dia berangkat, saya tahu lokasinya, berangkat lagi ke sana. sambil bawa celurit itu. Iya jelas lah. Oh, orang Madura teman-teman, jangan macam-macam. Celurit Kak Kevin Kocong gitu. Tapi Dan ini enggak. memang tipenya itu pencemburu banget. Sebenarnya kalau masalah manggung dia udah tahu, cuman dia bilang pokoknya jangan duet ya. Maksud duet itu jangan menyanyi sama laki-laki. Jangan duet sama laki-laki. Jadi pesan saya itu ini, saya sempat memberikan pesan dulu itu, jangan pernah saya dikasih tahu, jangan pernah mendengar sesuatu, jangan pernah melihat sesuatu. Dalam arti kepribadian dia dengan orang di luar seni ya. Iya. Akhirnya entah kenapa saya punya niatan seperti itu, ingin tahu ya seperti apa di belakang saya di dunia panggungnya. Akhirnya saya berangkat ke sana, lanjut cerita. Saya nyampe di lokasi panggung itu pas waktu itu jam 1 ya Maya. Dan kebetulan Waktu itu duet. yang keluar saya Waktu berduet. duet, pas Waktu waktu duet. dia. Nah, oh. dia tuh pas depan panggung. Saya di depan panggung begini aja depan panggung. Dia kaget loh. Kaget langsung kayak kok bisa. Padahal nggak ngomong apa Nggak ya, cuma dia ngomong. ngelihat. Cuman ngelihat akhirnya aja gimana gini. itu setelah tahu ada yang bawa celurit itu. Aduh, itu perasaan udah campur aduk, takutnya sampai terjadi sesuatu. Tapi alhamdulillah karena waktu itu dia juga sadar ya, karena memang profesi saya sebagai biduan pastinya harus mengerti keadaan. Iya, Karena memang di suatu orkes itu memang harus ada penyanyi dan laki-laki untuk Betul. menyanyikan Harus lagu. kolaborasi ya Iya. sama yang lain. Karena kalau nyanyi sendiri terus kan nggak rame gitu, apalagi nyanyinya di kamar mandi gitu kan. Dan memang perlu sedikit diklarifikasi masalah bawa celurit itu. Kalau di Madura Iya. biasanya malam hari itu memang rata-rata Udah umum ya, udah untuk umum. laki-laki yang sering keluar Malam. rumah, keluar malam itu rata-rata pasti bawa gitu.
Ya bukan untuk cari masalah, bukan, tapi Untuk setidaknya jaga-jaga diri ya, jaga-jaga jaga diri. seperti itu. Kalau Bang Salam sendiri orang Madura kan? Pernah nggak keluar bawa celurit? Enggak sih, karena saya itu punya pesawat, Pak. Jadi kemana-mana itu langsung pakai pesawat. Nah, yang pertanyaan ketiga, karena sahabat Salam penasaran, ingin tahu sih seperti apa sih. Bapak terus yang nanya, saya jadi nggak jadi Iya, nanya karena ini, saya Pak. baper banget, Pak. Oh, gitu, Iya. oke. Ini saya sahabat Salam penasaran ingin dengar suara dari Jangan dulu Kak ngetes Fitri. ke suara. Kenapa, Belum, kenapa? Masih belum nih, Iya. masih Masih belum. ada dua lagi, Masih masih ada, ada dua masih lagi. ada. Iya. Ente 3, saya 3 jadi Iya, 6 gitu kan. oke. Nambah Dan, lagi nih. barusan kan karena berarti barusan itu intinya Pak Kang Mahfud ini selalu ngikut sampai begitu itu karena mungkin masih ada rasa cemburu. Iya. ya kan? Dan apakah masih terbawa sampai sekarang? Wah, kalau terbawa sampai sekarang bener banget gitu. Memang tipenya orang Cemburuan, itu bro. cemburu banget. Orangnya cemburuan, bro. Dan Bohong. dan memang singkat cerita, saya itu memang jadi seorang penyanyi itu mulai dari kelas 5 SD. Oh, Mbak sudah Dan meriah. waktu itu Dari waktu kecil ya? populernya Nike Ardila sama Oh. Ita Purnamasari, dan waktu itu memang saya basicnya waktu itu pop. Pop, Tapi berangkat karena dari pop. di kampung kurang laku, akhirnya Terjun ke beralih dunia ke ini. penyanyi dangdut. Dangdut ya. Nah, dan setelah menikah akhirnya ini abahnya dia udah kalau sudah menikah jangan udah gak usah perlu Nggak perlu usah untuk manggung memanggung lagi ya. lagi. Jadi akhirnya Ikut suami lah. ya berhenti. Dan Dan- waktu itu saya ada kontak pertama KDI. Nah, itu yang saya itu maksa ke dia, pokoknya saya pengen ikut. Akhirnya setelah dibujuk, diperbolehkan, dan saya pergi ke Surabaya waktu itu ingin audisi ya, Ikut udah. audisi Iya, KDI jadi ya? waktu itu audisi pertama KDI di Surabaya di Radio Sriwijaya. Bukan, iya mungkin Iya. Sriwijaya. Dan akhirnya pergi ke sana karena mungkin Wijaya memang- FM, Wijaya FM, ya. Dan mungkin belum nasib saya di situ, katanya udah terakhir kemarin. Jadi tidak kesampaian. berarti doanya orang tua sama Iya. suami yang dikabulkan. Iya. Bukan. Itu siasatku sebetulnya. Oh gitu. Ternyata ini saking Jadi cemburunya teman-teman. bukan saking cemburunya begitu. Gimana ya? Saya ingin membawa dia ke jenjang yang lebih lebih baik lagi. Sebetulnya ada jenjang waktu itu yang lebih mumpuni daripada ikut audisi. Karena ada salah satu artis ibu kota waktu itu memberikan jalur ke dia. Kalau kamu memang mau jadi artis ibu kota, ayo ikut saya ke Jakarta. Di sana saya nanti bikinkan album khusus buat kamu. Waktu sama-sama manggung sama dia, percakapan itu terjadi di lapangan panggung gitu, di lokasi panggung. Akhirnya dia izin ke saya, janganlah kata saya, karena apa? Saya memberikan pilihan, kalau kamu mau jadi artis, silakan jadi artis. Tapi kalau kamu mau hidup dengan saya, ya tinggalkan artisnya. Tak begitu kan menurut saya. Mungkin karena basic Madura itu juga teman-teman ya, basic Madura itu bukan untuk keartisan itu mungkin hanya di tahun-tahun belakangan ini ya. Iya, Kalau dulu masih agak tabu. religi banget. Iya, agak tabu. Madura itu sangat religi Masih agak banget. tabu, Walaupun saya sendiri bukan orang Madura, tapi saya tahu kultur Madura itu seperti apa. Dan akhirnya kok bisa nyampe ke sini ini gimana ini? Jadi seperti cerita yang tadi Yang di awal tadi itu ya. turun-temurun Waktu dari saya abah ya. menikah ya Maya. Menikah punya anak satu. Punya anak satu umur 14 bulan. Nah disitulah Abah. terjadi abah meninggal dan waktu itu sekitar ya kita udah masa-masa abah meninggal itu jelas shock banget ya. Iya, pasti. Karena kehilangan seorang figur di dalam rumah, di dalam keluarga yang selalu kita patuhi, kita contoh. Akhirnya beliau meninggal dunia dan dalam kurun waktu itu juga nggak sampai 60 hari, Enggak 40 hari. nggak sampai 40 hari pokoknya. Majikan itu selalu maksa, pokoknya kamu harus berangkat. Pertamanya saya yang disuruh berangkat sendirian. Akhirnya mungkin tanya ke umi saya di sini, anak kamu di sana sama siapa, punya keluarga atau tidak. Akhirnya setelah mungkin tahu kalau saya punya istri dan anak, dan langsung majikan saya itu udah
visa kamu sudah saya bikinkan, kamu tinggal ambil di kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta. Tiket juga semua tiket, udah jahis, udah tersedia semuanya, kamu tinggal berangkat, ditentukan tanggal dan semuanya udah jadi semua. Akhirnya saya berangkat ke sini. Kita pakai visa ziarah. Visa ziarah. Jadi tidak mengenal PT, iya. Iya. Karena visa Seperti itu. kunjungan. Visa kunjungan. Oke teman-teman, Akhirnya jadi TKW, iya. Mungkin udah nasibnya, bukan saya untuk menjadi seorang artis, tapi memang mungkin nasib rezeki saya menjadi seorang TKW. Tapi saya sangat-sangat bersyukur setelah menjadi TKW, saya pun mendapat majikan yang sangat-sangat baik dan kehidupan yang sangat baik di Kota Taif ini. Dan yang jelas lebih didekatkan dengan tanah haram. Itu yang terbaik. ini yang disebut jodoh pati bagja cilaka, kata orang Sunda bilang. Iya. Itu bukan urusan manusia. Iya. Betul. Itu Manusia urusan- berencana, tapi Nah, Allah manusia hanya bisa berencana dan berikhtiar. Mbak Fitri ini pinginnya jadi penyanyi dangdut terkenal, Iya. tapi karena takdir yang menentukan sekarang jadi TKW TKW. terkenal. Alhamdulillah yang terbaik buat Mbak Fitri dan Iya, mungkin ini jalan yang Kang terbaik. Mahfud ya. Mbak Jalan Fitri dan kita. Kang Mahfud, dan inilah jalan yang terbaik bisa ketemu sama saya yang domisili asli pribadi orang Jawa Barat, bisa ketemu di Tanah Suci Betul, ini. betul. Bang Salam, tadi katanya ada satu pertanyaan yang belum. Ya, saya apa pengen sih, denger suaranya Kak Fitri. Penasaran banget. Lagu terserah lagu apa? Karena saya tuh belum percaya kalau belum denger langsung dari Tapi Kak kalau Fitri. nggak salah ada di YouTube loh. Waktu pernah lihat saya di YouTube. Udah dihapus, Udah dihapus. Udah. Udah dihapus. Udah dihapus, Pak. Karena copyright di situ. Copyright. Oh, gitu ya. Coba bisa didengerin nggak? Aduh, Anu? nyanyi apa ini? Terserah. Kayaknya udah Kalau lupa Al-Badru semua. aja lah. Nggak apa-apa lagu dangdut ataupun lagu-lagu yang paling sering banget dibawakan oleh Kak Fitri apa? Lagu dulu. Iya, terserah lagu apa saja. Yang penting saya pengen dengar biar sahabat-sahabat percaya juga, biar tidak dibilang hoax. Iya. Iya. Oh, malu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat enggak ya Duet ini? apa duet apa sih? Iya, dong. Bang, jangan Soalnya lah. beliau Jangan, juga jangan, ini jangan. suaranya Oh, wow Masya banget Allah. gitu. Jangan-janganlah, cukup istri Ayo, aja. silakan. Cukup lah. Oh, iya. Nyanyi apa ini? Nggak tahu apa-apa kesukaan ini. Dangdut karena sahabat Salam suka dangdut. Iya, apa judulnya? Apa ya? Liku-liku, Liku-liku. Waduh. Iya. Aduh. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa, baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Udah. Yeay, Masya Allah. Memang suaranya best banget. Iya, ternyata sampai sekarang masih suaranya itu masih kental banget dangdutnya ya. Suaranya masih banget. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih banyak untuk semua subscriber dari GFM Family, khususnya pemilik channel dan juga sahabat Salam, dan untuk semua subscriber dari sahabat Salam dan GFM Family jangan lupa mampir di channelnya Fitri Adenava dan juga Denava Official. Kami dari Kota Taif, dari kediamannya Fitri Adenava, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye.